Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Madinah, ini merupakan langkah awal dari proses terbentuknya Darul Islam yang pertama kali di muka bumi saat itu. Di samping itu juga merupakan pernyataan berdirinya negara Islam di bawah pimpinan pendirinya yang pertama, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meletakkan asas-asas penting bagi negara ini. Asas-asas tersebut tercermin pada 3 pekerjaan berikut ini. Yang pertama adalah pembangunan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan sesama kaum muslimin secara umum serta antara kaum muhajirin dan kaum ansor secara khusus. Sedangkan yang ketiga adalah membuat perjanjian yang mengatur kehidupan sesama kaum muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan orang Yahudi atau kaum Yahudi secara khusus. Mari kita mulai dengan asas yang pertama, yaitu pembinaan atau pembangunan masjid. Seperti yang telah kita bahas sebelum ini, bahwa unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada sebidang lahan milik 2 anak yatim dari kaum Ansor. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tempat tersebut oleh As'ad bin Zurarah sudah dijadikan sebagai mushola, tempat ia bersama para sahabatnya melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan supaya membangun masjid di atas tanah tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua anak yatim itu, pemilik tanah itu. Kebetulan keduanya berada di bawah asuhan dan tanggung jawab As'ad bin Zurarah untuk menanyakan harga tanahnya. Kedua anak itu menjawab, "Tanah itu kami hibahkan saja, wahai Rasulullah." Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menerimanya sehingga beliau membayarnya dengan harga 10 dinar. Di atas tanah ini terdapat beberapa pohon gharqad, pohon kurma, dan beberapa kuburan milik orang-orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan pembongkaran kuburan dan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam lahan itu. Setelah tanah itu diratakan, maka dibangunlah masjid yang panjangnya 100 hasta dengan lebar kurang lebih sama. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata. Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta mengusung batu bata. Kiblat masjid pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tiang dan atapnya terbuat dari batang dan pelepah kurma. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang atapnya, beliau menjawab, "Sebuah tenda sederhana seperti tenda Musa, terbuat dari kayu-kayu kecil dan anyaman pelepah." Adapun lantai masjid ini ditimbun dengan kerikil dan pasir. Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuknya yang asli ini, tanpa penambahan ataupun pemugaran, bertahan sampai akhir masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Baru pada masa Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu mengalami sedikit perbaikan, tetapi bangunannya tetap seperti sedia kala. Selanjutnya pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu terjadi banyak penambahan dan perluasan. Dinding-dindingnya dibangun dengan batu-batu berukir dan batu-batu yang dibakar. Dari beberapa pembahasan singkat kita ini, ada beberapa poin yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Antara lain adalah bahwa sesampainya Rasulullah SAW di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah SAW segera ingin menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan terpadu, yang terdiri atas kaum Ansor dan Muhajirin. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama menuju kepada arah ini, hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah membangun masjid. Tidaklah heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam, karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid. Karena di antara sistem Islam ialah terpadunya beragam latar belakang kaum muslimin dalam suatu kesatuan yang kokoh yang diikat oleh tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum dan syariat Allah. Selama belum berdiri masjid-masjid, tempat kaum muslimin berkumpul untuk mempelajari hukum dan syariat Allah agar dapat berpegang teguh kepadanya secara sadar di seluruh penjuru dan lapisan masyarakat, selama itu pula kaum muslimin akan tetap terpecah belah. Maka untuk mewujudkan semua nilai ini di dalam masyarakat muslim dan negara mereka yang baru, Rasulullah SAW segera mendirikan masjid sebelum melakukan yang lain. Demikianlah tadi pembahasan singkat kita berkaitan dengan pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu meletakkan asas-asas penting bagi masyarakat Islam. Semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi sebuah pengetahuan yang manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.